Halo rekan-rekan value investor. Pada video kali ini saya akan membahas satu saham di sektor perbankan yang menarik perhatian para investor akhir-akhir ini. Saham itu adalah PT Bank BRI Syariah Tbk dengan kode saham BRIS. Ruang lingkup kegiatan usaha PT Bank BRI Syariah adalah kegiatan usaha bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank BRI Syariah beberapa waktu ini mendapat perhatian karena sahamnya sudah naik 461% selama kurun waktu sekitar 9 bulan ini. Padahal kita semua tahu bahwa selama 9 bulan pada tahun 2020 ini, banyak saham-saham perbankan yang berdarah-darah menahan laju penurunan yang dalam karena aksi jual investor. Bank BRI Syariah terkesan melaju sendirian di tengah kondisi krisis yang disebabkan karena pandemi COVID-19 ini. Pertanyaannya sekarang, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah pergerakan saham BRIS yang kinclong itu disebabkan karena kinerjanya yang memang bagus? Atau ini hanya permainan goreng-menggoreng saham dari bandar? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari saya ajak Anda untuk membedah kinerja keuangannya, terutama saat periode krisis seperti sekarang ini. Pada video ini, saya juga akan sedikit membahas tentang prospek bisnis Bank BRI Syariah di masa yang akan datang. Oke, kita mulai dengan sejarah Bank BRI Syariah. PT Bank BRI Syariah didirikan pada tanggal 3 April 1969 dengan nama PT Bank Jasa Arta. Pada tahun 2007, PT Bank Jasa Arta diakuisisi oleh BRI, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah dan dimerger dengan unit Syariah BBRI. Bank BRI Syariah resmi IPO di Bursa Tanah Air pada tahun 2018 dengan kode saham BRIS. Sekilas penjelasan tentang prinsip kerja Bank Syariah. Bank Syariah tidak mengenal sistem bunga atau riba, melainkan bagi hasil. Ilustrasinya seperti ini. Misalnya perusahaan A meminjam dana ke sebuah bank untuk modal usaha. Maka berbeda dengan bank konvensional yang tetap memperoleh bunga fix sekian persen misalnya, Bank Syariah tidak akan memperoleh bagian bagi hasil jika terjadi kerugian yang dialami oleh perusahaan A. Tapi sebaliknya, jika perusahaan A ini mengalami keuntungan besar, maka Bank BRI Syariah akan menerima bagian bagi hasil yang lebih besar dari laba bersih perusahaan A tadi, sedangkan bank konvensional hanya akan memperoleh bunga fix yang sudah ditetapkan tadi. Di sisi lain, jika Bank Syariah menerima bagi hasil yang besar, maka mereka juga harus membayar bagi hasil yang besar kepada nasabah yang menyimpan dana di bank syariah itu. Jadi, kalau misalnya Anda mempunyai deposito di BRI, misalnya bunganya 5% per tahun, maka Anda hanya dapat 5% itu saja. Tapi jika Anda menempatkan dana di BRI Syariah, misalnya di tabungan mudharabah, maka keuntungan yang Anda peroleh bisa lebih besar lagi dari 5%. Oh iya, tabungan mudharabah ini semacam deposito juga, tapi sistemnya bagi hasil, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang mari kita lihat kualitas fundamental dari BRI Syariah. Pertama, kita akan melihat tingkat profitabilitasnya. Indikator penilaian ini biasanya sering disebut juga dengan rentabilitas. Tingkat profitabilitas ini bisa diukur berdasarkan 3 rasio, yaitu Net Interest Margin atau NIM, Return on Asset atau ROA, dan Return on Equity atau ROE. Semakin tinggi ketiga rasio ini, maka semakin tinggi pula kemampuan bank dalam mencetak laba. Pada data yang saya ambil dari RTI ini, menunjukkan ROA dan ROE BRIS masing-masing sebesar 0,48% dan 4,50%. Sekilas, jika kita perhatikan angkanya, memang tergolong kecil dibandingkan dengan saingannya PT Bank Tabungan Pensiun Syariah yang mempunyai ROA dan ROE masing-masing sebesar 5,32% dan 14,96%.
Tapi jika kita lihat grafik yang ini, yang satu ini yang saya juga ambil dari RTI, terlihat ROE dan ROA BRIS sedang dalam tren yang positif dengan mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Sedangkan ROE dan ROA BRTPS mengalami tren yang menurun. Berikutnya kita akan lihat tingkat kekuatan modal. Untuk menilai hal ini, ukurannya bisa dilihat dari Capital Adequacy Ratio atau CAR. Kita perhatikan pada tabel yang saya ambil dari laporan keuangan tahun 2019, terlihat BRIS mempunyai CAR sebesar 25,26%. Angka ini memang terlihat turun dari tahun 2018 yang sebesar 29,73%. Tapi angka ini masih jauh dari CAR minimum yang ditetapkan oleh BI sebesar 8%. Semakin tinggi CAR, maka semakin kuat modal bank yang bersangkutan. Kuat tidaknya posisi modal sebuah bank menentukan kemampuan bank yang bersangkutan dalam berekspansi dan memperluas jaringan usahanya. Yang berikutnya kita akan melihat pembiayaannya. Untuk melihat perkembangan pembiayaan Bank BRI Syariah, saya menggunakan data laporan keuangan resmi tahun 2020 kuartal kedua. Untuk membuat lebih sederhana, saya akan membahas 3 unit pembiayaan yang mempunyai porsi terbesar dalam pos pembiayaan Bank BRI Syariah. Di sini kita akan lihat 3 jenis pembiayaan, yaitu pinjaman card, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat pengertian 3 jenis pembiayaan ini. Saya mengambil keterangan dalam laporan keuangan kuartal kedua 2020. Pinjaman card adalah penyaluran dana dengan akad card. Akad card adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Berikutnya, ada pembiayaan mudharabah. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan kerjasama antara bank sebagai pemilik dana dengan nasabah sebagai pelaksana usaha selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Lalu, pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Dari ketiga jenis pembiayaan ini, pembiayaan musyarakah yang mengalami peningkatan pesat selama kuartal kedua 2020, yaitu sebesar 14,299 triliun. Angka ini saya dapat dari penjumlahan pembiayaan pihak ketiga dan pihak berelasi. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 25% dari kuartal kedua 2019 yang sebesar 11,383 triliun. Sementara untuk kedua jenis pembiayaan yang lainnya mengalami penurunan. Pinjaman card pada kuartal kedua 2020 sebesar 364 miliar, turun dari kuartal kedua 2019 yang sebesar 406 miliar. Dan pembiayaan mudharabah pada kuartal kedua 2020 sebesar 366 miliar, turun dari kuartal kedua 2019 yang sebesar 413 miliar. Nah, ada yang menarik sekali untuk dicermati di sini. Kita perhatikan, dari ketiga jenis pembiayaan ini, resiko yang paling besar ternyata ada pada pembiayaan musyarakah. Hal ini bisa kita lihat dari angka CKPN yang lebih besar dari dua jenis pembiayaan yang lainnya. Sebagai informasi, CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai bertujuan untuk mengurangi resiko penurunan nilai atau harga pasar dari aset kredit dan aset-aset lainnya yang dimiliki oleh bank. Semakin besar angkanya, mengindikasikan resiko yang semakin besar
dan akibatnya semakin besar pula jumlah dana yang disisihkan oleh bank dari laba operasionalnya. Hal ini dilakukan untuk berjaga-jaga jika nilai asetnya ada yang turun, entah itu karena kredit macet atau yang lainnya. Nah, semakin besar penyaluran kreditnya, ya maka otomatis semakin besar pula CKPN-nya. Dalam hal ini kita perhatikan, memang pembiayaan musyarakah yang paling besar nilainya dari pembiayaan lainnya. Hal ini sejalan dengan data lainnya dalam laporan keuangan yang menunjukkan non-performing finance atau NPF dari ketiga jenis pembiayaan tadi. Terlihat NPF neto pembiayaan musyarakah tercatat yang paling besar, yaitu sampai kuartal kedua 2020 sebesar 1,47%. Sedangkan pembiayaan mudharabah dan pinjaman card tercatat mempunyai NPF neto lebih kecil, yaitu masing-masing sebesar 0,07% dan 0,01%. Nah, ada hal yang menarik lainnya lagi di sini. Kita perhatikan pada akun NPF bruto untuk masing-masing pembiayaan ini. NPF bruto adalah pembiayaan yang macet ditambah dengan pembiayaan yang kurang lancar dan diragukan. Nah, ini saya kasih contoh data pada bagian lain dalam laporan keuangan ini yang menjelaskan tentang kolektibilitas. Di sini kita perhatikan performing finance dibagi ke dalam 5 kategori, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Nah, kalau NPF neto, itu isinya hanya sudah yang benar-benar macet. Tapi kalau NPF gross, sudah ditambah lagi dengan pembiayaan yang kurang lancar dan pembiayaan yang diragukan. Oke, kita kembali lagi ke laporan NPF dari ketiga pembiayaan tadi. Kita perhatikan, justru NPF bruto pembiayaan musyarakah yang paling besar porsinya tadi malah memiliki NPF bruto yang menunjukkan perbaikan, yaitu sebesar 3,11% pada kuartal kedua 2020 yang mengalami penurunan dari kuartal kedua 2019 yang sebesar 4,43%. Sedangkan NPF bruto untuk pinjaman card mengalami kenaikan sebesar 2,5% pada kuartal kedua 2020 dari 2,33% pada kuartal kedua 2019. Apalagi untuk NPF bruto pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan yang tajam, yaitu sebesar 5,18% pada kuartal kedua 2020 dari 0,80% pada kuartal kedua 2019. Hal inilah yang mengakibatkan CKPN mudharabah mengalami peningkatan yang tajam, yaitu sebesar 244% dari periode sebelumnya, disusul CKPN pinjaman card yang meningkat sebesar 56% dari periode sebelumnya. Manajemen BRIS mengambil reaksi yang cepat sesuai dengan prosedur perbankan untuk menanggapi lonjakan NPF gross pada pembiayaan mudharabah yang memang naik tajam. Ini menjadi sangat penting untuk dibahas karena CKPN ini, seperti yang sudah saya bahas tadi, dapat menggerus laba operasional suatu bank. Beruntungnya, nilai pembiayaan yang besar dari BRIS justru berasal dari pembiayaan musyarakah yang memiliki NPF gross yang masih terkendali, bahkan menurun pada kuartal kedua 2020. Padahal kita semua tahu bahwa kuartal kedua 2020 ini merupakan kuartal yang berat, di mana hampir seluruh sektor mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Dan kelesuan ini mengakibatkan resiko gagal bayar semakin tinggi. Nah, dari ulasan tentang pembiayaan tadi, sekarang mari kita lanjut melihat laba bersihnya. Sampai kuartal kedua 2020, Bank BRI Syariah mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang luar biasa. Pada laporan keuangan ini kita perhatikan, pada kuartal kedua 2020, Bank BRI Syariah berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 122 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan
246% dari kuartal kedua 2019 yang sebesar 35 miliar saja. Kinerja laba bersih BRIS ini menjadi yang terbaik di antara bank syariah lainnya, bahkan mengungguli bank-bank konvensional besar di tanah air dan juga mengungguli bank induk usahanya BRI. Tidak heran jika investor menanggapi positif dengan kenaikan sahamnya yang signifikan selama tahun 2020 ini. Sampai dengan 11 Oktober 2020, saham BRI Syariah sudah naik sebesar 159% year to date dan diperkirakan masih akan naik lagi ketika ada perkiraan labanya pada kuartal ketiga 2020 tetap menunjukkan peningkatan yang tajam. Pada data dalam laporan keuangan kuartal kedua 2020 ini, kita perhatikan ternyata margin keuntungan yang paling besar justru berasal dari pembiayaan musyarakah. Kita perhatikan tingkat bagi hasil rata-rata per tahun untuk pembiayaan musyarakah sebesar 18,11%, sedangkan pinjaman card sebesar 14,36% dan pembiayaan mudharabah sebesar 11,91%. Dari sini kita bisa lihat bahwa strategi manajemen BRIS untuk menggenjot paling kuat pada sektor pembiayaan musyarakah adalah keputusan yang paling tepat dan jitu, karena memang imbal hasilnya yang paling tinggi dari dua jenis pembiayaan lainnya. Inilah mengapa saham Bank BRI Syariah mempunyai pergerakan yang paling bagus di antara semua bank syariah, bahkan jika dibandingkan dengan bank-bank konvensional yang besar di tanah air. Karena memang investor merespon kinerja laba bersihnya yang memang sangat bagus dan didukung dengan strategi manajemen yang memang tepat untuk memaksimalkan aset pembiayaan yang dimilikinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai valuasinya. Apakah saham Bank BRI Syariah sudah murah atau masih mahal? Saya menggunakan pendekatan yang paling sederhana dan mudah dipahami oleh Anda, yaitu PER dan PBV. PER dan PBV Bank BRI Syariah sampai dengan video ini dibuat masing-masing sebesar 35,44 kali dan 1,59 kali. Nah, akan lebih baik jika kita bandingkan angka ini dengan emiten sejenisnya. Pada Bursa Efek Indonesia terdapat 3 bank syariah, yaitu BRIS, BTPN Syariah, dan Panin Syariah. Untuk Panin Syariah sebaiknya kita keluarkan dari daftar saja, karena sahamnya masih nyungsep di angka 50 dan kinerjanya memang tidak terlalu bagus. Jadi kita bandingkan saja BRI Syariah dan BTPN Syariah. Kita perhatikan jika kita lihat dari PER, BRI Syariah sedikit lebih mahal karena BTPN Syariah mempunyai PER sebesar 32,39 kali, lebih kecil dari PER BRI Syariah tadi yang sebesar 35,44 kali. Tapi jika kita bandingkan dengan PBV-nya, Bank BRI Syariah jauh lebih murah karena PBV-nya BTPS sebesar 4,84 kali, jauh lebih besar dari BRI Syariah yang sebesar 1,59 kali. Oke, sekarang kita bicara mengenai perkembangan bank syariah pada kuartal kedua dan prospeknya pada kuartal ketiga 2020. Saya membaca beberapa berita yang mengindikasikan kenaikan laba yang cukup signifikan sampai dengan Agustus tahun 2020. Dan jika kita mencermati keterbukaan informasi dari BRI Syariah terkait penjelasan tentang dampak pandemi COVID-19, terungkap bahwa sampai dengan Agustus tahun 2020, BRI Syariah secara umum tidak terdampak dengan COVID-19, terutama dari sisi operasionalnya. Sedangkan kita perhatikan pada penjelasan lanjutannya, BRI Syariah menurut manajemen sampai dengan Agustus berhasil menaikkan pendapatan sebesar 25% sampai dengan 50% dan laba bersihnya bisa meningkat sampai dengan 75% atau lebih. Dan masih pada penjelasan berikutnya, NPL gross turun dan rasio CAR-nya terjaga dengan sangat baik di kisaran 20%, bahkan bisa jadi naik.
semua pemaparan publik yang disampaikan oleh BRI Syariah ini dapat memberikan kita gambaran bagaimana kinerjanya pada kuartal ketiga 2020. Satu lagi yang menjadi katalis positif untuk Bank BRI Syariah adalah implementasi kanun di Aceh yang bisa jadi memberikan kinerja yang positif bagi BRI Syariah pada semester pertama 2020. Di mana BRI Syariah menangkap peluang ini dengan membuka 170 titik layanan di seluruh Aceh yang meliputi 31 kantor cabang, 16 kantor cabang pembantu, dan 141 layanan syariah di kantor cabang induknya yaitu BRI. Manajemen yakin implementasi kanun di Aceh akan meningkatkan profitabilitas Bank BRI Syariah di tahun ini dan pada masa yang akan datang. Nah, itu semua rangkaian analisa fundamental dari Bank BRI Syariah. Selanjutnya saya serahkan kepada Anda masing-masing untuk menilainya lebih lanjut atau dengan sudut pandang yang berbeda. Yang pasti disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda mempunyai keputusan dari pertimbangan yang tepat menurut profil risiko yang bisa Anda terima. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.